yang saya belajar selama beberapa minggu, hampir 1 bulan ini, tentang budaya positif. Kita akan simak bersama. Yang pertama, ini konsep inti dari budaya positif itu, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini memang hal baru. Oke, bisa kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa kalau di SMK Negeri 2 pasti kita sudah tidak asing lagi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Sehingga itu dengan pembelajaran berdiferensiasi para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada profil pelajar Pancasila, saya rasa kita semua sudah tahu, ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Yang berikut di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya pikir ada beberapa miskonsepsi bahwa ilusi bahwa guru mengontrol murid. Terkadang kita berpikir bahwa kita sebagai guru kita yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ada beberapa ilusi yang saya temukan dalam keadaan pembelajaran yang sering terjadi di sekolah bahkan di kelas. Di sini ada stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Terkadang kita berpikir bahwa semua anak didik kita itu sama, padahal sebenarnya kebutuhan atau keadaan anak murid kita itu berbeda-beda. Yang berikut ada stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya bahwa setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Oke, kita lihat yang pertama ada disiplin. Disiplin ini bisa kita baca bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, makna nilai positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang berikut yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu ada beberapa dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Saya memilih ada beberapa di sini. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Itu sudah kita ketahui bersama. Yang kedua ada dari organisasi 9 pilar karakter. Dan yang berikut ada keterampilan hidup atau life skill. Bisa disimak bersama.
Yang berikut selain nilai-nilai kebajikan, kita juga perlu melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Nah, yang berikut ada kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, kita bisa lihat bertahan hidup itu dia berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebebasan, yakni berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Yang berikut ada penguasaan. Itu dia berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang terakhir ada kesenangan, yakni bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, yang berikut lagi bisa kita lihat motivasi perilaku manusia. Itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, bisa kita lihat pada anak-anak kita. Mereka mungkin motivasinya untuk mengikuti apa yang guru perintahkan, pasti kalau dia takut diberi hukuman, sehingga motivasi intrinsiknya bisa dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau mungkin untuk dapatkan imbalan atau penghargaan, maka dia motivasinya untuk supaya dengar guru, supaya dapat penghargaan dari guru, dia harus dengar apa yang guru sampaikan. Nah, itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik, yakni itu dari dalam pribadi masing-masing, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang berikut di sini ada yang sering terjadi dalam sekolah, bahkan ada di kelas itu kebanyakan ada hukuman, ada konsekuensi. Dan yang terbaru yang kita akan belajar bersama itu tentang restitusi. Saya rasa bahwa hukuman itu pasti kita sudah tahu. Hukuman itu terkadang terjadi bisa tidak terencana dan bahkan tiba-tiba. Kalau misalkan anak-anak buat kesalahan, kadang kita mau langsung memberikan hukuman, itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau dia tidak terlibat untuk memberikan hukuman. Yang berikut bersifat satu arah dari orang yang memberi hukum. Dan yang keempat berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau yang konsekuensi terencana, ada peraturannya, maka kalau dilanggar pasti ada konsekuensi. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitoring murid. Dan yang terakhir ada restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya kolaborasi antara guru dan murid. Yang terakhir yang berikut ada posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama, ada posisi kontrol guru yang sebagai penghukum. Artinya kalau anak buat salah pasti dia langsung berikan hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Artinya misalkan anak buat kesalahan, maka kita akan semakin menuduh dia, bahkan sampai malah akhirnya anak itu dia tidak bisa kontrol diri sendiri, dia hanya merasa bersalah terus. Yang ketiga, menjadi teman. Guru bisa menjadi teman, kontrolnya bisa menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Jika murid berbuat kesalahan atau anak-anak berbuat kesalahan, pasti gurunya hanya memantau atau melihat keadaan anak. Jika dia buat kesalahan, maka konsekuensinya seperti apa yang sudah dibuat. Itu posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai manajer, berarti guru itu dia mampu mengelola anak-anak didiknya. Dia tidak berdiri sebagai penghukum, tidak berdiri sebagai pembuat merasa bersalah, tapi dia masih bisa mengelola keadaan yang ada menjadi lebih baik. Nah, yang berikut ada keyakinan kelas. Di sini saya bilang mengapa perlu ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, di sini
kenapa saya menanyakan seperti itu, karena pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Dia berupaya untuk memberikan pernyataan universal, artinya semua anak-anak bisa berpendapat untuk memberikan keyakinan kelas, bukan hanya guru saja yang memberikan aturan, tapi anak-anak juga. Terus dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja, yang berikut sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang berikut terakhir ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini misalkan kita mendapati anak-anak kita mungkin ada yang masalah, mungkin dia kalau di dalam kelas dia mungkin sering terlambat, ini contoh misalkan. Berarti ada 3 tindakan segitiga restitusi yang perlu dibuat. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau misalkan guru sebagai manajer, dia perlu menggunakan segitiga restitusi ini untuk mengelola anak itu, menstabilkan identitas dengan kalau di dalam kelas dia mungkin sering terlambat, ini contoh misalkan. Berarti ada 3 tindakan segitiga restitusi yang perlu dibuat. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau misalkan guru sebagai manajer, dia perlu menggunakan segitiga restitusi ini untuk mengelola anak itu, menstabilkan identitas dengan bukan berarti kita harus langsung marah-marah, kita panggil anak itu, menjelaskan, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa dia bisa terlambat, dan validasi tindakan yang salah, menanyakan kepada dia apakah terlambat itu benar atau salah dan perlu ada perubahan atau tidak. Dan yang ketiga, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita menanyakan kembali keyakinan kelas untuk mengingatkan anak itu untuk dia berubah, karena aturannya bukan guru sendiri yang buat, tapi dia yang buat, maka dia juga bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan yang sudah dia buat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran maupun masukan atau pertanyaan, saya berikan kesempatan. Baik, saya nggak bertanya kapan keyakinan kelas itu dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sandra yang sudah bertanya. Saya akan langsung menjawab. Kapan keyakinan kelas itu perlu dibuat? Nah, keyakinan kelas itu perlu dibuat saat awal pembelajaran, saat kita memulai pembelajaran. Sebelum kita berikan asesmen diagnostik, kita perlu menanyakan keyakinan kelas pada anak-anak. Caranya yang seperti biasa kami lakukan itu, kami berikan post-it atau semacam catatan kecil untuk anak-anak, diberikan kesempatan untuk mereka berpendapat keyakinan yang mau mereka buat untuk disepakati bersama seluruh anak-anak yang ada dalam kelas. Setelah berikan keyakinan, maka kita paparkan di depan yang disepakati yang mana, kita paparkan di depan untuk sama-sama disepakati dan akan dijalankan saat pembelajaran. Setelah itu baru kita lanjutkan pembelajaran, mungkin berikan asesmen diagnostik dan lain-lain. Baik, saya tambahkan. Gini Ibu Sandra, kalau keyakinan kelas itu isinya berupa nilai-nilai kebajikan universal. Dan di dalamnya juga ada aturan, misalnya disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, menghargai guru, menghargai pendapat teman. Nah, itu bagian dari keyakinan kelas. Itu kita sepakat bersama di kelas saat sebelum memulai pembelajaran dan seterusnya. Jadi kalau anak melanggar, dia sudah tahu, tadi kita sudah sepakat ada konsekuensinya apa, itu dia buat sendiri. Ya. Jadi misalnya dia mau protes, oh tadi kan kita sepakat, kita sudah buat bersama dan saya juga sudah mengusulkan, berarti saya merubahkan nanti beban untuk dirinya. Jadi maksudnya sesuatu itu disepakati bersama dengan anak. Berarti keyakinan kelas itu ada dengan konsekuensi sendiri. Iya, melanggar. Maksudnya itu dia begini, pertama kan ada kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu kan, kesepakatan kelas itu berupa mungkin kesepakatan yang
dilarang untuk pokoknya apa katanya bersifat negatif. Nah, untuk keyakinan kelas yang bersifat positif, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, misalkan tidak saling menghargai dan menghormati teman. Itu yang keyakinan kelas. Pertama mungkin mereka diajak untuk buat kesepakatan, baru akhirnya membangun keyakinan pada masing-masing anak. Terima kasih untuk Ibu Maria yang sudah berikan tambahan dan juga Ibu Sandra yang sudah memberikan presentasi. Demikian hasil kegiatan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Given Citoho, saya dari kelas 11B MPLB. Perkenalkan, nama saya Sonia Tamono, saya dari kelas 11B MPLB. Perkenalkan, nama saya Elisa Bernake, saya dari kelas 11B MPLB. Perkenalkan, nama saya Ifna Tamono, saya dari kelas 11B MPLB. Senang dan bersemangat. Sangat senang. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat berguna. Sangat penting. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena membuat kita lebih mandiri. Karena membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena membuat kita disiplin.